Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk materi selanjutnya, yaitu adalah teknik pencahayaan laboratorium ya. Di pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana yang dimaksud dengan dasar-dasar dari teknik pencahayaan. Dan terutama akan kita aplikasikan pada konteks teknik pencahayaan di laboratorium gitu ya. Nah, bagaimana kita merancang pencahayaan di laboratorium yang sesuai gitu. Nah, di pertemuan ini kita akan mengenali ya dasar-dasar dari sistem pencahayaan ya. Kemudian kita akan mempelajari besaran-besaran yang ada pada teknik pencahayaan. Kemudian kita juga akan mempelajari tingkat pencahayaan minimum yang direkomendasikan. Dan kita juga akan mempelajari parameter kualitas warna cahaya. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu apa itu jenis-jenis dari pencahayaan gitu ya. Nah, yang paling umum gitu ya yang kita pahami bahwa ada yang namanya pencahayaan alami gitu ya. Ini sih memang sudah ada ya sejak dari dulu gitu ya. Pencahayaan alami itu adalah pencahayaan yang berasal dari sumber alam ya. Pada umumnya yang kita gunakan, yang digunakan manusia atau dan makhluk-makhluk lainnya gitu ya di bumi gitu ya, itu adalah cahaya matahari. Nah, ini sudah lama digunakan teknik pencahayaan matahari ini, bagaimana dia bisa menyinari atau memberikan pencahayaan yang cukup pada sebuah ruangan gitu ya. Dengan pengaturan khusus, maka itu bisa dilakukan. Nah, tapi selain itu ada juga yang namanya pencahayaan buatan ya. Pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang dihasilkan oleh sumber cahaya buatan manusia ya. Contohnya adalah lampu listrik gitu ya. Jadi ada dua jenis ya, ada pencahayaan alami, ada pencahayaan buatan. Nah, kita akan eh, mempelajari ya bagaimana kedua jenis pencahayaan itu dipadukan sehingga menghasilkan sistem pencahayaan yang sempurna pada sebuah ruangan, terutama kaitannya adalah dengan laboratorium gitu ya. Nah, mengapa gitu ya harus ada pencahayaan yang baik? Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas ya, itu sudah jelas kalau gelap ya nggak bisa kerja gitu kan ya. Nah, yang kedua, selain meningkatkan produktivitas kerja, sebetulnya pencahayaan yang baik juga akan meningkatkan mood ya dalam bekerja ya. Jika terlalu terang atau terlalu gelap, maka bisa jadi mood untuk bekerja juga terganggu gitu ya. Nah, yang jelas kaitannya dengan kegiatan-kegiatan laboratorium itu adalah meningkatkan keamanan. Karena jika terlalu terang atau terlalu gelap gitu ya, di laboratorium itu kan banyak melibatkan percobaan-percobaan atau praktikum-praktikum yang melibatkan alat-alat yang sifatnya itu sensitif gitu ya, yang sifatnya alatnya itu eh, ya sensitif artinya berbahaya gitu jika terjadi hal-hal yang salah gitu ya. Artinya pencahayaan yang baik itu akan mengurangi resiko tersebut ya, mengurangi resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terutama di laboratorium. Nah, efek pada besaran pencahayaan itu terutama ya pada kesehatan mata ya karena organ tubuh kita yang paling utama yang menerima cahaya itu adalah eh, kesehatan mata gitu ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana efeknya pada produktivitas kerja, dan yang ketiga adalah pada fase sirkadian ya atau siklus tidur. Nah, itulah mengapa penting untuk mengerti ya yang namanya besaran-besaran pada pencahayaan ya. Nah, mengapa gitu ya? Kita perlu mengetahui besaran pencahayaan karena hal tersebut akan membantu kita dalam mendesain pencahayaan ya, terutama bagaimana kita mendesain pencahayaan yang baik pada sebuah laboratorium gitu ya. Kemudian membantu kita juga dalam memilih lampu. Nah, itu ya. Nah, jadi kita akan mempelajari apa saja sih yang menjadi besaran-besaran dasar gitu ya dalam teknik pencahayaan. Nah, yang pertama itu adalah flux cahaya atau luminous flux ya. Nah, ini didefinisikan sebagai seluruh cahaya ya.
yang dipancarkan oleh sumber cahaya dalam setiap detik gitu ya. Jadi bisa dilihat di gambar ini nih ya. Semakin lumennya itu besar, bisa kita lihat ya, maka dia memancarkan cahaya yang lebih banyak gitu setiap detiknya gitu ya. Dari kiri ke kanan makin besar lumennya artinya dia semakin terang gitu ya. Kita katakan dia semakin terang gitu lampunya. Nah, satuannya adalah lumen ya, atau disingkat aja LM ya. Bukan logam mulia tapi ya. Nah, formula dari eh, flux cahaya ini adalah simbolnya adalah psi itu sama dengan Q per T ya. Di mana Q itu menggambarkan banyaknya energi cahaya yang dipancarkan ya. Satuannya adalah lumen detik ya. Dan T itu adalah waktu ya, detik gitu ya, atau second. Nah, jadi semakin besar flux cahaya yang dipancarkan gitu ya, maka semakin besar energi cahaya setiap waktu yang dipancarkan oleh sebuah sumber cahaya gitu ya. Nah, contoh kalau kita memiliki lampu yang memancarkan energi cahaya sebesar 5.400 lumen detik gitu ya. Selama 3 detik, maka flux cahayanya adalah Q per T gitu ya. Tinggal dibagi aja. Jadi 5.400 lumen per detik dibagi dengan 3 detik ya. Ini detiknya coret sehingga sisanya lumen kan. Jadinya adalah sisanya adalah 1.800 lumen. Nah, flux cahaya yang tidak memadai itu dapat menyebabkan mata merasa lelah ya. Kalau kita membaca gitu ya atau kita bekerja di ruangan yang fluxnya itu gelap gitu ya, atau fluxnya itu lumennya kecil, maka itu mata kita akan cepat lelah gitu ya, dan rasanya tidak nyaman gitu ya, dan pada gilirannya itu dapat mengurangi produktivitas kita dalam bekerja gitu ya, terutama ketika di laboratorium. Nah, sebaliknya, flux cahaya yang berlebihan juga dapat menyebabkan silau ya dan mengganggu kenyamanan mata. Nah, ini juga berpengaruh ya pada secara umum ya, bukan di laboratorium, secara umum flux cahaya itu berpengaruh pada jam biologis kita gitu, jam fase sirkadian disebutnya ya, atau ritme sirkadian kita. Nah, itu flux cahaya yang tinggi seperti yang ditemukan pada siang hari itu dapat meriset ya jam biologis internal dalam tubuh kita dan membantu kita mempertahankan ritme sirkadian yang sehat. Nah, sebaliknya, flux cahaya yang rendah seperti pada malam hari ya, itu membantu mempersiapkan tubuh untuk tidur. Makanya ketika kita mau tidur kan kita mematikan lampu gitu ya. Itu artinya flux cahayanya lebih. Itu ya yang disebut dengan flux cahaya ya. Luminous flux dengan satuannya adalah lumen. Itu menggambarkan banyaknya energi cahaya yang dipancarkan setiap detik. Nah, besaran berikutnya itu adalah intensitas cahaya atau luminous flux ya. Sorry, bukan luminous flux, luminous intensity ya. Intensitas cahaya, luminous intensity. Nah, ini didefinisikan sebagai kuatnya cahaya atau sumber cahaya, ya kuat cahaya dari sumber cahaya yang dipancarkan kepada suatu arah tertentu ya. Jadi berapa kuat ya cahaya dipancarkan pada sebuah arah tertentu ya. Nah, arah yang dimaksud itu adalah arah dalam 3 dimensi ya. Kalau biasanya kita menyatakan arah itu kan dalam sudut kan, biasanya kita memahaminya arah itu kan 2 dimensi begitu ya. Ini sudut kita katakan dia theta misalkan gitu ya. Nah, yang dimaksud pada intensitas cahaya arah itu adalah 3 dimensi. Jadi bentuknya kalau di 2 dimensi kan begini ya, seperti juring ya, juring atau seperti potongan pizza begitu ya. Nah, tapi kalau di 3 dimensi ini adalah sudut yang dimaksud adalah sudut ruang sehingga dia membentuk kerucut gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi seberapa kuat cahaya dipancarkan pada sudut ruang ini. Ingat ya, sudutnya adalah sudut ruang ya. Itu yang disebut dengan intensitas cahaya. Jadi formulasinya adalah flux dibagi dengan omega ya. Di mana omega itu adalah sudut ruang steradian. Jadi 3 dimensi ya sudutnya, bukan sudut 2 dimensi ya. Nah, eh, satuannya itu adalah kandela ya. Ini adalah satuan dari intensitas cahaya. Nah, jadi satu kandela itu adalah 1 lumen per steradian ya. Jadi psi per omega gitu ya. Ini contoh lampu dengan flux 1.800 lumen yang tadi ya, itu memancarkan flux cahayanya kemana? Dia karena bentuknya seperti ini, dia memancarkan cahayanya itu ke segala arah.
Beda dengan lampu sorot gitu ya. Kalau lampu sorot kan dia ke arah tertentu, sehingga sudutnya itu ya sudut tertentu gitu ya. Nah, tapi kalau lampu seperti ini kan dia memancarkan cahayanya itu ke segala arah. Nah, kalau ke segala arah berarti dia sudutnya adalah 4 V steradian ya. 4 pi ya, sorry, bukan V, pi. 4 pi steradian. Jadi karena ke segala arah gitu ya. Nah, sehingga membentuk bola cahaya gitu ya. Dia memancarkan flux cahaya merata ke segala arah dalam ruang 3 dimensi sehingga membentuk bola cahaya. Maka intensitasnya I sama dengan, nah tadi fluxnya adalah 1800 lumen dibagi dengan omega ya. Omeganya karena dia ke segala arah ya, 360 derajat. Tapi bukan 360 derajat, 360 derajat kan pada sebuah bidang datar aja. Ini bidangnya adalah bidang ruang. Jadi 4 pi ya, 4 pi steradian. Jadi 1800 lumen per 4 pi steradian sama dengan kurang lebih adalah 143 kandel. Ya. Jadi itu yang disebut dengan intensitas cahaya. Seberapa kuat cahaya dipancarkan pada suatu arah tertentu. Arah yang dimaksud adalah sudut ruang dengan satuan steradian. Kalau sudut biasa yang 2 dimensi kan radian satuannya. Kalau ini adalah steradian gitu ya. Kalau satu putaran penuh pada bangun datar itu kan 2 pi radian. Nah, kalau pada bangun ruang gitu ya atau 3 dimensi itu adalah satu putaran penuhnya adalah 4 pi steradian. Nah, intensitas cahaya yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan silau ya, yang dapat mengganggu penglihatan dan menurunkan produktivitas kerja. Di sisi lain, intensitas cahaya yang terlalu rendah juga dapat membuat sulit ya untuk melihat detail gitu ya, terutama dalam kegiatan-kegiatan di laboratorium gitu ya. Kalau pencahayaannya tidak cukup, apalagi kita melibatkan komponen-komponen yang kecil gitu ya, sifatnya kecil gitu, maka ini dapat mengganggu gitu ya. Tapi kalau terlalu terang juga bisa mengganggu juga ya. Nah, intensitas cahaya ini sama aja ya dengan tadi ketika kita bicara flux. Kalau yang tinggi pada pagi hari itu mempercepat transisi dari keadaan tidur ke keadaan terjaga. Jadi begitu ada cahaya pagi hari, tubuh kita itu membiasakan untuk terjaga gitu ya. Sedangkan kalau pada malam hari membantu memicu produksi melatonin ya, hormon yang mempersiapkan tubuh untuk tidur. Jadi itu ya, kita sudah belajar dua besaran. Yang pertama adalah flux, ya. Eh, itu adalah berapa energi yang dipancarkan setiap detik. Kemudian yang kedua adalah intensitas cahaya, ya. Seberapa kuat cahaya dipancarkan pada suatu sudut tertentu, gitu ya. Nah, berikutnya kita akan bicara terkait dengan iluminasi, ya, atau intensitas pencahayaan. Nah, kalau tadi flux itu adalah berapa energi yang dipancarkan oleh suatu sumber cahaya setiap detik, ya. Kalau flux cahaya itu adalah berapa banyak, kalau intensitas pencahayaan itu adalah berapa banyaknya flux cahaya yang jatuh pada suatu bidang permukaan tertentu, gitu ya. Jadi ketika cahayanya itu jatuh pada suatu bidang tertentu, berapa kuatnya itu disebut dengan iluminasi, ya. Nah, satuan dari iluminasi karena dia adalah flux dibagi dengan area atau luas gitu ya, maka satuannya adalah lumen per meter persegi gitu ya. Lumen per meter persegi atau bahasa lainnya adalah lux ya. Jadi bedakan dengan tadi ya, kalau tadi flux besarnya energi per waktu, kalau ini adalah intensitas, satuannya adalah lux. Berapa flux yang eh, mengenai suatu bidang permukaan gitu ya, yang pada suatu bidang permukaan tertentu. Satuannya adalah lumen per meter persegi ya. Persamaannya adalah E sama dengan, nah fluxnya tadi berapa yang dihasilkan oleh sumber cahaya dibagi dengan luasannya. Luasan itu adalah yang menerimanya gitu ya. Jadi kalau misalkan di laboratorium yang menerimanya ya apa? Yang menerimanya misalkan meja laboratorium gitu ya. Atau papan tulis gitu itu juga bisa. Atau dinding gitu ya. Nah, di mana psi ini adalah flux cahaya, lumen, dan A itu adalah luas permukaan kerja ya. Itu disebut dengan luas permukaan kerja. Satuannya adalah meter kuadrat. Contoh, tadi kita punya flux cahaya gitu ya dari lampu sebesar 1800 lumen gitu ya. Kemudian dia jatuh pada sebuah meja dengan luas permukaan 2 meter persegi, katakanlah begitu ya. Misalkan ada meja panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter gitu ya. Berapakah iluminasinya gitu ya. Nah, iluminasi itu diingat-ingat ya, iluminasi itu adalah yang kita hitung adalah pada permukaan. Jadi iluminasi itu pada permukaan ya. Berapakah iluminasi pada meja tersebut? Berarti ya udah tinggal 1800 dibagi dengan luas meja yaitu 2 meter kuadrat.
atau jadinya adalah 900 lux gitu ya, atau 900 lumen per meter kuadrat. Itu adalah iluminasi ya, atau intensitas pencahayaan. Nah, ini juga sama ya dengan yang tadi, maka dia bakal berpengaruh pada bagaimana, terutama bagaimana kita bekerja di laboratorium ya, itu sudah pasti bakal berpengaruh. Nah, jadi kita tadi udah bahas tiga ya. Yang pertama adalah flux, ya. Bagaimana suatu cahaya mengeluarkan sumber cahaya mengeluarkan energi cahaya setiap detik. Kemudian ada intensitas, ya, intensitas cahaya atau luminous intensity. Seberapa kuat cahaya pada suatu bidang tertentu. Kemudian tadi kita udah belajar iluminasi, ya. Itu adalah seberapa flux yang diterima pada eh, sebuah permukaan. Nah, yang terakhir yang perlu kita pahami adalah luminansi, ya. Nah, kenapa luminansi? Karena luminansi ini yang kita terima gitu ya. Nah, ini definisinya adalah ukuran terang atau gelapnya suatu permukaan benda gitu ya. Yaitu adalah ukuran cahaya yang dipantulkan dari permukaan eh, dari permukaan objek ke mata kita gitu ya. Itu adalah disebut dengan luminansi ya. Jadi ada iluminasi, berapa cahaya yang diterima oleh suatu area, misalkan pada meja gitu ya. Ada yang namanya luminasi, berapa cahaya yang dipantulkan oleh permukaan tersebut ke mata kita gitu ya. Nah, oleh karena itu satuannya adalah kandela per meter kuadrat gitu ya. Nah, ini formulanya dari luminansi itu adalah L sama dengan I per A ya. Di mana I itu adalah intensitas cahaya ya, dan A adalah luas semua permukaan benda atau meter kuadrat gitu ya, satuannya meter kuadrat. Itu ya. Nah, contoh masih contoh yang tadi ya. Lampu tersebut memiliki permukaan yang bersinar dengan luas total 0,02 meter persegi. Maka luminansinya ini mungkin yang dimaksud bukan luas lampu mungkin ya, luas meja seharusnya ya. Kan yang dipantulkan ya. Nah, ini sama aja ya dengan yang tadi, luminansi yang terlalu tinggi dan rendah dapat menyebabkan silau dan gelap ya pada mata yang dapat mengganggu kenyamanan mata dan terutama adalah menurunkan produktivitas kerja ya. Nah, luminansi itu adalah besaran yang lebih relevan untuk objek yang memantulkan cahaya daripada yang memancarkannya gitu ya. Eh, Namun, luminansi yang tinggi dari layar elektronik pada malam hari dapat mengganggu produksi melatonin dan mempengaruhi ritme sirkadian. Nah, itu ya. Jadi ada eh, beberapa besaran yang sudah kita pelajari. Yang pertama, diulangi lagi. Yang pertama adalah luminous flux atau flux ya. Satuannya lumens. Itu adalah seberapa besar energi yang dipancarkan setiap detik ya, itu namanya flux. Nah, tapi ada juga yang namanya intensitas ya, atau luminous intensity. Itu adalah seberapa kuat cahaya pada suatu sudut tertentu ya. Sudut yang dimaksud adalah sudut ruang ya. Satuannya steradian gitu. Berarti nah, satuan luminous itu adalah lumens per per steradian ya, lumens per steradian atau bahasa lainnya adalah kandela gitu ya. Walaupun ini juga ada hubungannya dengan ini ya, lilin. Lilin itu bahasa Inggrisnya candle. Nah, kemudian itu adalah intensitas ya. Jadi kalau luminous flux itu adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya setiap detik. Kalau intensitas adalah seberapa kuat cahaya pada suatu bidang atau sudut tertentu gitu ya. Sudut ruang yang dimaksud. Ada juga yang dimaksud dengan iluminansi ya. Iluminasi itu adalah seberapa kuat flux ya. Flux yang diterima oleh sebuah bidang permukaan ya. Jadi persamaannya adalah berapa fluxnya dibagi dengan luas bidangnya, ya. Jadi berapa lumens per meter kuadrat itu adalah iluminansi. Nah, yang terakhir ada yang namanya adalah luminansi, ya. Kalau luminansi itu adalah seberapa kuat intensitas ya yang diterima oleh mata kita, gitu ya. Jadi satuannya adalah sorry, persamaannya adalah L ya, luminansi itu adalah intensitas per luasnya ya. Jadi kandela per meter kuadrat. Jadi itu ya, ada luminous flux, ada intensitas, ada iluminansi, dan ada luminasi ya. Itu ya. Jadi ada empat ya. Ini adalah besaran-besaran dasar yang perlu kamu pahami dalam memahami teknik pencahayaan ini. Nah, berikutnya kita akan mempelajari terkait dengan parameter kualitas warna cahaya ya.
Nah, ada yang disebut dengan temperatur warna, ya. Temperatur warna itu adalah ukuran untuk menyatakan warna cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya, ya. Satuannya apa? Satuannya adalah Kelvin. Ya, temperatur warna yang tinggi itu menunjukkan warna cahaya yang lebih biru, ya. Sedangkan temperatur warna yang rendah itu menunjukkan warna yang lebih ke arah merah, ya. Nah, oleh karena itu ada yang disebut dengan indeks kesesuaian warna, ya. Indeks kesesuaian warna itu adalah ukuran yang menyatakan kemampuan sumber cahaya untuk menampilkan warna objek secara akurat, ya. Jadi, sumber cahaya yang memiliki indeks kesesuaian warna yang baik, ketika dia dipancarkan pada sebuah objek, maka warna yang terlihat dari objek tersebut itu semakin akurat. Nah, bisa dipahami ya. Jadi itu yang disebut dengan indeks kesesuaian warna. Nilainya berkisar dari 0 sampai 100 ya. Indeks kesesuaian warna yang tinggi menunjukkan warna objek yang lebih natural ya. Sedangkan indeks kesesuaian warna yang rendah itu menunjukkan warna objek yang lebih pudar atau berubah dari warna aslinya ya. Jadi seberapa ketika kita punya sebuah benda dengan warna tertentu, kita tembak dia dengan sebuah sumber cahaya. Nah, semakin warna dari bendanya itu asli, sesuai dengan aslinya, maka kita katakan indeks kesesuaian warna dari sumber cahaya tersebut adalah baik gitu ya. Nah, ini adalah tingkat pencahayaan rata-rata ya yang direkomendasikan sesuai dengan SNI 6197/2011 ya. Nah, di sini bisa kita lihat tingkat pencahayaan yang baik itu untuk ini adalah di lembaga pendidikan gitu ya. Di lembaga pendidikan ada beberapa ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang praktek komputer. Nah, bisa Anda perhatikan bahwa di setiap ruang itu tingkat pencahayaannya ya atau luxnya ya itu berbeda-beda ya. Jadi tergantung ruang kelas dia 350, perpustakaan dia 300, laboratorium itu 500 gitu ya. Ruang praktek komputer itu 500, ruang bahasa 300. Jadi beberapa ruangan itu berbeda-beda. Contohnya kantin ini hanya 200 aja gitu ya. Nah, itu tergantung apa? Tergantung aktivitas apa sih yang dilakukan pada ruangan tersebut gitu ya. Nah, pada mata kuliah ini tentu saja kita akan memfokuskan pada laboratorium ya. Di sini laboratorium terlihat bahwa dia itu adalah tingkat pencahayaan yang direkomendasikan adalah 500 lux ya. Dengan temperatur warna itu di antara 3300 Kelvin sampai 5300 Kelvin. Jadi dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah gitu ya warna cahayanya atau temperatur warnanya. Nah, ini ya, tingkat pencahayaan minimum yang direkomendasikan ya. Jadi rata-ratanya, ingat tadi ya, rata-rata itu dihitung pada apa? Dihitung pada yang diterima pada sebuah permukaan ya. Nah, ini ya. Jadi kalau untuk standar pencahayaan yang dibuat oleh Badan Standarisasi Nasional untuk memastikan sistem pencahayaan yang optimal sesuai dengan fungsi ruangan dan aktivitas yang dilakukan ya. Jadi kalau rumah tinggal tuh teras ya berarti 40, ruang tamu 150 dan seterusnya. Nah, kalau lembaga pendidikan bisa dilihat kalau laboratorium itu adalah 500 dan renderasi warna minimumnya adalah 90, artinya cukup tinggi ya. Artinya dia harus agak akurat gitu dalam dalam menyajikan warna gitu. Jadi ketika terutama ini kalau misalkan berkaitan dengan contoh nih ya, contoh misalkan kita melakukan percobaan dengan resistor gitu ya. Di mana resistor itu kan ada warna-warnanya ya, yaitu menggambarkan besarnya eh, hambatan yang dimiliki oleh resistor tersebut. Nah, itu tentu saja kita membutuhkan renderasi warna yang cukup akurat gitu ya. Ya, ini sesuai dengan SNI 6197/2020 ya, yang sudah diperbarui. Nah, eh, sistem pencahayaan sendiri itu ada beberapa jenis gitu ya. Yang pertama adalah sistem pencahayaan yang sifatnya merata ya. Nah, sistem pencahayaan ini memberikan tingkat pencahayaan yang merata di seluruh ruangan. Ya, ini digunakan jika tugas visual yang dilakukan di seluruh tempat dalam ruangan memerlukan tingkat pencahayaan yang sama, gitu ya. Jadi di semua eh, titik di ruangan tersebut itu dia membutuhkan cahaya yang kurang lebih sama, gitu ya. Maka kita menggunakan sistem pencahayaan yang merata, gitu ya.
Nah, tingkat pencahayaan yang merata diperoleh dengan memasang luminer secara merata langsung ya, maupun tidak langsung di seluruh langit-langit gitu ya. Nah, tapi ada juga yang namanya sistem pencahayaan setempat ya. Sistem ini memberikan tingkat pencahayaan pada bidang kerja yang tidak merata. Jadi ada yang intensitasnya itu lebih besar dibandingkan yang lain gitu ya. Nah, di tempat yang diperlukan untuk melakukan tugas visual yang memerlukan tingkat pencahayaan yang tinggi, diberikan cahaya yang lebih banyak dibandingkan dengan sekitarnya. Misalkan ini di ruang kerja gitu ya, atau misalkan seorang arsitek gitu ya, itu dia pasti membutuhkan eh, intensitas yang lebih tinggi di sebuah bidang tertentu gitu, atau bukan intensitas aja ya, tapi luminansinya ya, luminansi yang lebih tinggi pada suatu bidang tertentu. Nah, hal ini diperoleh dengan mengkonsentrasikan penempatan luminer pada langit-langit di atas tempat tersebut ya. Jadi dikhususkan di atas tempat ini diberi luminer gitu ya. Nah, tapi ada juga sistem pencahayaan gabungan dan setempat. Nah, sistem pencahayaan gabungan didapatkan dengan menambahkan sistem pencahayaan setempat pada sistem pencahayaan merata. Jadi, pada dasarnya adalah sistem pencahayaan yang merata, tapi ada satu bagian yang diberi luminer khusus gitu ya di situ sehingga ada pencahayaan yang setempat. Nah, ini disebut dengan pencahayaan sistem pencahayaan gabungan gitu ya. Nah, bagaimana dengan pencahayaan laboratorium? Nah, pencahayaan di laboratorium adalah salah satu jenis ruang yang seringkali menggunakan pencahayaan buatan ya. Meskipun aktivitasnya pada pagi hari atau siang hari atau sore hari gitu ya, tapi seringnya kita menggunakan pencahayaan buatan. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga kita menggunakan pencahayaan alami ya. Nah, hal ini terjadi karena beberapa alasan, seperti pencahayaan ruang yang tidak merata, ruang yang terlalu gelap, dan juga silau di area dekat bukaan. Jadi, eh, kalau kita menggunakan sistem pencahayaan alami, itu bisa jadi eh, pencahayaan itu tuh nggak merata. Yang lebih dekat dengan jendela biasanya lebih terang, pasti begitu kan. Sementara kita kan nggak tahu ya laboratorium itu pada sebuah institusi itu dia dipasangnya di mana gitu ya. Kalau dia dipasangnya pada lorong-lorong tertentu gitu ya atau sudut-sudut tertentu sehingga hanya satu bagian dinding aja yang dapat pencahayaan alami, maka pencahayaannya pasti tidak merata. Jadi ada ruangan yang terlalu gelap, bisa jadi ada ruang yang terlalu terang. Nah, oleh karena itu biasanya yang kita gunakan adalah pencahayaan buatan aja supaya kita bisa mengatur sistem pencahayaannya tadi ya, mau dia merata ataupun dia setempat ataupun dia menggunakan sistem gabungan. Nah, pencahayaan yang kurang tepat itu dapat mengganggu penglihatan yang menyebabkan mata menjadi cepat lelah. Hal ini juga menyebabkan kelelahan mental dan jauh lagi dapat menimbulkan kerusakan pada mata. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa pencahayaan di laboratorium itu memenuhi standar yang tepat ya. Tadi seperti yang sudah dibahas bahwa standarnya itu adalah mengikuti tingkat pencahayaan minimum di laboratorium ya. Mengikuti SNI adalah sebesar 500 lux ya. Nah, namun dalam beberapa kasus, hasil simulasi menunjukkan bahwa iluminasi rata-rata di laboratorium belum mencapai angka rekomendasi tersebut. Nah, jadi dengan melakukan simulasi dan memberikan rekomendasi desain berdasarkan variabel-variabel tersebut, diharapkan dapat menghasilkan desain laboratorium dengan menggunakan pencahayaan alami dan pencahayaan buatan yang optimal gitu ya, yang standar dengan ruang laboratorium. Jadi kita bisa mensimulasikan ya, mensimulasikan dari sebuah laboratorium, kemudian nanti kita menggunakan sebuah software ya, yaitu Dialux Evo. Kita kita simulasikan, kita lakukan dulu observasi pada sebuah laboratorium, kemudian kita simulasikan ya desainnya seperti apa laboratorium tersebut. Kemudian kita simulasikan pencahayaannya sehingga kita bisa mengkaji ya apakah eh, laboratorium tersebut itu sudah memenuhi standar yang eh, diinginkan atau belum. Nah, jika belum, maka kita bisa melakukan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan kajian tersebut apa yang harus dilakukan. Nah, kira-kira itu yang akan kita lakukan gitu ya. Eh, Sementara kita akhiri dulu untuk saat ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.